Kerajinan perak Kota Gede, Yogyakarta adalah warisan budaya yang berkilau. Hal inilah yang membuatnya dikenal sebagai Jewelry of Jogja. Selamat datang di Kota Gede, Yogyakarta, kota yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Di sini, kita akan melihat bagaimana perak diubah menjadi karya seni yang indah dan bernilai. Kerajinan perak di Kota Gede telah ada sejak Kota Gede menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 sampai 17. Pengrajin perak di sini menggunakan teknik tradisional untuk menciptakan karya seni yang unik dan berkualitas. Sejarah yang pernah saya dengar dari Sri Margono, ahli sejarah UGM, yang mengatakan pada tahun 1900-an sampai Jepang masuk itu memang wisata orang Belanda ke Jawa itu begitu banyak sekali, dan salah satunya ke Kota Gede, mampir ke Kota Gede untuk membeli perak-perak produksi orang Kota Gede. Nah, saat itulah kita bisa mengatakan masa keemasan perak Kota Gede. Masuk periode berikutnya pada Jepang, ketika Jepang datang, tidak ada pasar sama sekali. Saat itulah surutnya perak Kota Gede. Pada zaman era Soeharto, pemerintah Indonesia membantu dengan memberikan bantuan bahan baku. Nah, saat itulah perak Kota Gede masih bagus, bisa berkembang, tapi kemudian terjadilah krisis ekonomi tahun 98, di mana harga perak berubah dari 400.000 ke 3 juta. Saat itulah terjadinya istilahnya krisis ekonomi, tapi juga terjadi krisis budaya karena harga perak yang tidak terjangkau. Tahun 2008 terjadi krisis moneter internasional, di mana harga bahan baku perak pun menjadi sangat tinggi sekali, dan eksportir pun mengalami kesulitan. Pada tahun 2020, pandemi COVID sangat mematikan hampir banyak perusahaan. Dan kemudian sekarang ini alhamdulillah sudah bisa ada kembali lagi order, walaupun belum seperti pada masa lalu. Saya kebetulan sekolah dengan jurusan logam dan perhiasan. Kita sudah tahu ya bahwasanya Kota Gede ini adalah salah satu wilayah sentra pengrajin perak. Memang agak disayangkan sih, seringkali kita jumpai pelaku pengrajin perak tersebut rata-rata sudah sepuh, dan jaranglah kita temui anak muda itu yang mau bergerak di bidang ini. Maka dari itu saya sebagai anak pribumi lah asli Kota Gede, saya rasa saya punya tanggung jawab lebih gitu loh, untuk tak sekedar hanya hanya untuk mencari uang dan lain sebagainya, tapi ada tanggung jawab di mana saya itu emang ini tuh budaya khas Kota Gede yang perlu kita lestarikan. Saya udah 23 tahun sukanya tuh mengenalkan kerajinan perak sampai ke luar negeri gitu. Kita harus secara detail banget itu. Seperti kawat-kawat yang di dalam-dalam itu kan susah kita menjangkaunya itu loh, Mbak. Dalam hal produksi perak, tentu saja kita melihat permasalahannya bisa kita bagi 3 ya. Pertama dari sisi bahan baku atau dan permodalan. Kelemahan kita adalah karena harga perak itu standarnya adalah internasional, dan pemerintah kita kebetulan konsisten dengan PUM-nya mengatakan bahwa harga standar perak harus tetap berdasar internasional. Juga masih ada tambahan, yaitu adanya tambahan PPN 10%. Nah, itu membuat harga perak kita menjadi lebih tinggi daripada negara lain. Yang kedua dari sisi teknik produksi, sampai hari ini belum ada sebuah institusi atau lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan
skill seseorang pengrajin yang bisa mempunyai skill yang siap untuk langsung bekerja. Yang ketiga dari sisi pemasaran. Kalau kita melihat yang namanya produk perak, perhiasan perak, itu konsumennya adalah orang luar. Artinya sangat sedikit orang Indonesia yang punya keinginan untuk mengkoleksi perak atau perhiasan perak. Nah, artinya apa? Artinya ketika tidak ada orang luar datang ke Indonesia, tidak ada pembeli datang ke Indonesia untuk membeli produk perak, maka satu-satunya cara mungkin, bukan satu-satunya cara ya, salah satu caranya adalah pemerintah seharusnya mendorong pengusaha-pengusaha yang masih eksis ini untuk ikut pameran di luar negeri agar mereka bisa menemukan pembeli-pembelinya. It's nice to see here the workshop, because in Spain there are a lot of shops where we can see the final piece, but it's nice to see the whole process. yes, the whole process. It's really amazing to see how the people work. It's a mini little yeah, All the detail. yeah. So It's very it's nice. It's nice to see the whole process. I personally have a lot of jewelry myself. I love wearing it, so I wanted to know how we do it. And we're currently here to learn more about the culture, so I thought it was a perfect experience to learn more about the jewelry here. Agar perak Kota Gede ini bisa tetap eksis dan bahkan kalau bisa tetap berkembang, itu semua bisa kita lakukan apabila ada kerjasama yang baik dari antar departemen yang ada di negara ini dan kemampuan orang-orang yang terlibat di dalam produksi perak Yogyakarta. Kerajinan perak Kota Gede Yogyakarta adalah warisan budaya yang berkilau. Hal inilah yang membuatnya dikenal sebagai The Shining Jewelry of Jogja.